Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Pada pertemuan dua kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran insya yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dasar-dasar untuk bisa mengarang dalam bahasa Arab, yaitu memahami bagian pokok kalimat yang disebut dengan umdatul kalam dan bagian tambahan atau anak kalimat yang disebut dengan hutlatul kalam. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengembangkan umdatul kalam berupa jumlah ismiyah menjadi bentuk-bentuk yang lebih variatif gitu. Amsilatu tatwiril jumlatil ismiyati, contoh-contoh pengembangan jumlah ismiyah. Langkah pertama adalah kita membuat jumlah ismiyah sederhana dari susunan mubtada khobar. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu susunan mubtada khobar ya. Mubtada khobar itu ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mubtada dan khobar itu harus sama dari segi jenisnya atau nau'nya, yakni mudzakkar muannas. Mudzakkar dan muannas. Yang kedua sama dari segi jumlahnya atau adatnya, yaitu dari segi mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Ini harus sama. Kaidah yang ketiga, untuk mubtada itu ma'rifat. Pada umumnya begitu, sedangkan khobar itu nanti nakiroh. Contohnya teman-teman, kita mengatakan at-thalibu mahirun. Nah, at-thalibu mahirun, at-thalibu ini mubtada, mahirun ini khobar. Contoh kedua, at-thalibani mahironi. At-thalibani mahironi. Yang ketiga, at-thalibuna mahiruna. Dalam tiga contoh ini, kita bisa melihat susunan mubtada khobar yang mana kaidah di atas yaitu sama dalam jenis, sama dalam jumlah. Kemudian mubtada itu nakirah, khobar itu mubtada itu ma'rifat, khobar itu nakirah. Kaidahnya itu diterapkan. Yang pertama at-thalibu mahirun. Ini sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad. Yang kedua at-thalibani mahironi, ini sama-sama mudzakkar dan sama-sama tasniyah. At-thalibuna mahiruna ini sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak. Nah, andaikan teman-teman ya, mubtada'nya ini kita muannaskan, maka nanti khobarnya juga berubah muannas. Contohnya begini. At-thalibatu, at-thalibatani, at-thalibatu. Nah, ini kan
mufrad tasniyah jamak. Nah, ketika kita kasih khobar, maka nanti at-talibatu mahirotun. At-talibatani mahirotani. At-talibatu mahirotun. Nah, seperti ini. Jadi harus ada kesamaan antara mubtada khobar. Taib. Ini adalah kaidah umum daripada mubtada khobar. Namun ada pengecualian terkadang teman-teman. Terkadang mubtada khobar itu enggak sama mudzakkar muannasnya ataupun tidak sama mufrad tasnya jamaknya. Contohnya al-ma'u nau'ani. Air air itu ada dua macam. Air itu mubtada, nau'ani ini khobar. Al-ma'u ini mufrad, nau'ani ini tasniyah. Kenapa bisa berbeda? Dan boleh berbeda seperti ini karena khobarnya bukan sifat. Kalau tadi kan khobarnya sifat ya. Kalau khobarnya itu sifat yang mencakup isim fa'il dan isim maf'ul, maka mubtada khobar itu harus sama. Sama mudzakkar muannasnya, sama mufrad tasniyah dan jamaknya. Al-ma'u mubtada nau'ani khobar. Al-ma'u mufrad nau'ani tasniyah. Ini enggak masalah karena itu tadi khobarnya bukan sifat atau disebut dengan khobar yang jamid. Ya, bukan sifat atau jamid. Karena nau'un ini bukan isim fa'il, bukan juga isim maf'ul. Berbeda dengan tadi. At-talibu mahirun. Nah, mahirun itu kan isim fa'il. Isim fa'il itu termasuk sifat, isim sifat. Maka dari itu harus sama dari segi beberapa segi itu tadi. Taib. Kemudian sebelum kita masuk pada latihan, ada yang perlu diperhatikan lagi, satu bentuk yang susunan mubtada khobarnya itu tidak seperti biasanya. Tapi sebelum ke situ, kita harus memahami pembagian khobar dulu. Jadi khobar itu ada tiga, ada khobar mufrad, khobar jumlah, syibhu jumlah. Nah, apa maksud khobar mufrad? Ya, maksudnya khobar mufrad ini khobar berupa isim gitu aja mudahnya ya. Seperti at-talibu mahirun yang kita contohkan tadi. Nah, kalau khobar jumlah, khobar berupa jumlah. Bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Kalau khobar syibhu jumlah, ini khobar yang berupa jar majrur atau dorof. Nah, saya ingin mengelaborasi bagian syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah itu biasanya khobarnya didahulukan dari si mubtada. Misalkan kita mengatakan fil fasli tolibun. Aslinya fil fasli tolibun ini teman-teman, tolibu fil fasli gitu. Tolibu fil fasli, tolibu mubtada fil fasli khobar. Nah, ketika apa namanya khobarnya berbentuk jar majrur seperti ini, seperti fil fasli, itu biasanya ya itu dibalik. Jadi fil faslinya dahulu baru tolib. Hanya saja nanti at-tolib yang aslinya ma'rifat itu dinakirohkan karena mubtadanya berada di akhir. Yakni diakhirkan itu sehingga jadi mubtada muakhor namanya. Jadi khobarnya didahulukan disebut khobar muqaddam, tolibunnya diakhirkan jadi mubtada muakhor.
Contoh lainnya ketika dorof amamal fasli ustadun. Di depan kelas ada ustadun. Nah, ini juga susunan mubtada khobar tapi terbalik. Ya. Jadi khobar khobar dulu baru khobar dulu baru mubtada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amsilatu tadfiril jumlah ad-du'a'u silahun. Nah, di sini ada contoh ad-du'a'u silahun. Ad-du'a'u ini mubtada, silahun ini khobar. Nah, sekarang kita akan belajar mengembangkan ad-du'a'u silahun yang merupakan susunan jumlah ismiyah menjadi jumlah ismiyah, masih tetap jumlah ismiyah, tetapi kalimatnya lebih variatif. Pertama, jumlah ismiyah ad-du'a'u silahun sebagai fikrah asasiyah ini ditambahi idofah. Teman-teman bisa menambahkan idofah pada mubtada'nya atau pada khobarnya. Kalau dalam contoh ini, kalimatnya itu apa namanya yang dikasih idofah itu khobarnya. Bil idofati menjadi ad-du'a'u silahul mu'minina. Jadi silahun yang aslinya dia khobar saja gitu. Sekarang dia menjadi khobar sekaligus mudhof. Silahunnya itu khobar atau mubtada silahu khobar sekaligus mudhof. Lah al-mu'minina ini mudhof ilaih. Cara membuat mudhof ilaih itu sangat mudah teman-teman ya. Antum tinggal mencari dua kalimat isim, tapi jangan yang sifat. Ya sifat bisa, tapi kalau ada sifat nanti jangan ditaruh mudhof ilaih. Misalkan kita bilang eh, pintu, pintu kan kata benda ya, babun sama masjidun. Nah, babun sama masjidun ini kalau mau kita jadikan idofah, yang aslinya babun sama masjidun itu di domah tanwin semua, nanti jadi babu masjidin kayak gini. Mudofnya nggak boleh tanwin, mudhof ilaihnya harus jer dengan tanda di kasroh akhirnya. Pintu masjid. Atau kalau misalkan ada alnya, babun sama al masjidu. Nah, ini menjadi babul masjidi. Nah, babul masjidi. Ya, babul masjidi. Jadi eh, babu itu mudhof, al masjidi mudhof ilaih. Dan ini betul nggak ada tanwinnya ya. Semua nggak ada tanwin. Dan yang depan ini harokatnya domah, yang belakang kasroh. Untuk mudhof itu harokatnya menyesuaikan kedudukan dia ya. Karena mudhof itu bukan penyebab i'rab tertentu bukan. Jadi kenapa tadi silahul mu'minina ini silahu rofa karena menjadi khobarnya ad-du'a'u. Makanya dia rofa. Nah, babul masjidi ini masjidinya tidak boleh ditanwin karena ada al. Jadi untuk mudhof itu kaidahnya nggak boleh tanwin, nggak boleh ada alnya, nggak boleh antum bilang al babul masjidi atau al babu masjidin atau dikasih tanwin babun masjidin nggak boleh, babun al masjidin nggak boleh. Sedangkan mudhof ilaih kaidahnya harus jer.
bisa dikasih al atau tidak, terserah. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, diberi naat. Ad-du'aul mustamiru silahul mu'minina. Doa yang terus-menerus itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kalimah al-mustamiru ini adalah naat atau sifat dari ad-du'au. Kaidah naat itu harus sama dengan man'utnya dalam eh, empat hal ya. Yang pertama sama dalam segi mufrad tasniah jamaknya. Yang kedua sama dari segi mudzakkar muannasnya. Yang ketiga sama dari segi ma'rifat nakirahnya. Dan yang terakhir sama dari segi rofa nasab jirnya atau i'rabnya. Jadi harus sama empat hal ini. Sehingga kalau kita misalkan ngasih naat kepada lafadz ad-du'a'u, yang mana ad-du'a'u ini adalah isim mufrad, mudzakkar, ma'rifat, rofa, maka sifatnya juga harus begitu. Al-mustamiru. Al-mustamiru ini mufrad, mudzakkar, ma'rifat, rofa. Harus sama persis. Nggak boleh antum bilang ad-du'aul mustamirro. Itu salah dari segi i'rabnya nggak sama. Harusnya al-mustamir. Atau ad-du'a'u mustamirun. Nah, itu juga bukan naat man'ut. Itu nanti malah jadi mubtada khobar. Intinya untuk naat itu harus sama dengan man'utnya dari segi empat hal tadi. Nah, berikutnya eh, susunan mubtada khobar ditambahi huruf nasikh. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya nasikh atau disebut dengan ngambil nasikh ya, itu ada tiga. Donna, kana, dan inna. Kebalik ya. Inna, kana, donna biasanya. Yang dimaksud huruf nasih itu adalah kelompok inna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, dan laita. Adapun kana dan donna ini termasuk fiil. Ya. Yang termasuk huruf nasih itu adalah inna, anna, ka'anna, laita, la'ala, lakinna. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna, bukan kana ya. Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan. Nah, teman-teman bisa memakai salah satunya. Misalkan kita memakai inna. Nah, kalimat sebelumnya tadi, jumlah ismiyah tadi, kita masuki inna, maka menjadi inna du'a. Nah, harokatnya yang berubah cuman yang dimasuki oleh inna itu. Selebihnya itu harokatnya sama. Kecuali kalau ada naat. Nah, kalau naat ya memang ikut man'utnya. Inna du'a al-mustamirra silahul mu'minina. Silahul mu'minina tetap. Hanya saja kedudukannya yang berubah. I'rabnya memang tetap, tapi kedudukannya berubah. Ad-du'a, kalau tadi kan jadi mubtada, sekarang menjadi isim inna. Makanya ad-du'a. Al-mustamirra ini naat atau sifat, nasab, silahul mu'minin. Ini tetap rofa silahu ya. Tetap rofa silahu, tetapi kedudukannya bukan lagi khobar mubtada, melainkan khobar inna. Seperti itu. Untuk eh, penambahan isim mausul, atof, dan huruf jar, insya Allah nanti akan diteruskan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Taib, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi